Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya buat video list rekomendasi saham untuk watchlist ya, untuk watchlist trading. Dan nggak terasa kemarin sudah beberapa hari saya tidak bikin video ya, karena ada pekerjaan di kehidupan nyata gitu ya, di real life. Jadi saya pulangnya agak malam terus, dan ya paling saya cuma punya sempat waktu untuk screening, lalu saya share di teman-teman yang join di YouTube membership. Dan ya mudah-mudahan di minggu depan saya bisa mulai on track lagi untuk rutin update video setiap hari gitu ya teman-teman. Oke, untuk ini sekedar disclaimer kalau saya tidak mengajak beli dan jual ya. Jadi teman-teman harus bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Ya apalagi marketnya ini lagi agak gimana ya, koreksi terus kan ya, udah dari mulai November tanggal berapa tuh udah koreksi terus. Jadi menurut saya saham-saham second liner sama first liner yang punya relasi kuat dengan pergerakan IHSG ya pasti banyak yang terkoreksi gitu ya, kecuali ya saham-saham milik dari konglomerasi ya, Bakri kemarin main terus ya, paling saham IPO gitu. Dan untuk rekomendasi saya besok di tanggal 25 November saya punya 4 saham, ada Hoki, INPC, DOS sama BOT. Oke, langsung aja ke pembahasannya satu persatu. Jadi mungkin dari teman-teman banyak yang nungguin kenapa saya nggak bikin video ya. Walaupun saya nggak bikin video, tapi saya tetap sharing yang saham yang jadi watchlist saya ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership ya. Jadi memang ya setiap hari saya di sini sharing ya, setiap hari saya sharing saham-saham yang menurut saya jadi watchlist. Dan dari mulai hari Kamis ya, Kamis ini DOS masuk, DOS BOT, DOS dan BOT ya paling yang masih perform. Jadi ya saya pun trading nggak gede-gede, paling 100-200 lot entry langsung exit lagi, nggak hold ya teman-teman, nggak hold ya. Mudah-mudahan sih ya tetap bermanfaat buat teman-teman yang sudah join di YouTube membership ya, buat gitu. Oke, langsung aja. Yang pertama saham yang menurut saya menarik adalah saham Hoki ya. Ini setelah dia turun beberapa hari ya, berapa hari ya nih. Setelah dia turun, dia ya mungkin setelah beberapa hari dari mulai dihitungnya dari sini lah ya. Dan di sini dia udah mulai ngebase, dan hari ini secara mengejutkan ya, menurut saya cukup mengejutkan. Kenapa? Karena data transaksinya tiba-tiba dan volumenya tiba-tiba ini besar banget di hari Jumat kemarin tanggal 25, dan posisi-posisi krusialnya dia secara teknikal menurut saya sedang di posisi-posisi agak menentukan ya. Kenapa? Karena kemarin tanggal 25 dia naik 21%, yang mana kenaikan itu langsung berada di area dekat-dekat dia punya resist ya. Jadi kalau menurut saya ya, berdasarkan tesis saya, sepemahaman saya, saham yang dekat-dekat breakout atau yang sudah terkonfirmasi break dengan volume yang besar dan data transaksinya akumulasi gitu, ini karena Stockbit ada ya big accumulation ya. Kalau nggak ada ya kita bisa lihat aja buyer sama seller. Kalau buyernya ini lebih kuat ya artinya sahamnya solid ya, dia naik dengan akumulasi ya. Di saat ini dia closing di harga 121 ya, 121, dan ya area 121 123 ini adalah area resist dia. Kalau seandainya besok dia kuat naik lagi, mungkin areanya yang dites itu di area 133, yang mana targetnya mungkin akan sekitar ya hampir 10%-an ya, hampir 10%-an. Cuma di saham yang kayak gini susahnya adalah menentukan titik cut loss-nya. Kenapa? Karena nggak ada bakunya gitu ya. Dan kalau saya pribadi mungkin saya akan prefer untuk set cut loss dia di area sini. Yang mana ya ini juga udah termasuk dalam juga ya. Berapa nih? Ya sekitar 5-6%-an dengan target ya hampir 10 tadi ya. Dengan target hampir 10. Ini kalau secara teknikal ya teman-teman. Tapi kenyataannya nanti gimana? Kalau saya pribadi sih lebih suka pakai analisa data transaksi ya, bukan data transaksi, bid offer ya. Maksudnya kita benar-benar lihat dari sisi trade booknya. Kalau misalnya guyurannya kuat ya better ya mendingan exit aja. Dan yang jadi mover di saham ini adalah Philips Sekuritas. Jadi menurut saya saham Hoki itu menarik untuk dijadikan watchlist pertama. Dan watchlist kedua saya punya saham INPC. Ini saham Bank Artagraha ya, Artagraha Internasional. Dia juga sempat kena masuk ke FCA. Setelah dia masuk ke FCA, ini dia terkoreksi turun, lalu kemudian dia naik di tanggal 14 mulai ada naik, ini masih FCA, lalu dia lepas FCA, begitu setelah dia lepas dia langsung arah ya,
besokannya ada membuat ini ya, membuat tail naik terus ada turun lagi bantingan. Nah, besokannya naik 11% dan kemarin di tanggal 25 dia arah. Dan yang membuat saya menarik saham INPC ini ya sangat liquid ya, sangat liquid. Ya kalau sebelumnya di area-area sebelum dia mulai naik kencang itu ini transaksinya kecil sekali ya teman-teman. Kayak ambil contoh di tanggal 18 Oktober ketika dia belum ada belum naik kencang, itu transaksinya bahkan totalnya aja net value-nya hanya 200 juta gitu ya, hanya 200 juta. Tapi di tanggal 22 ya. Sorry. Nah, tanggal 22 kemarin secara luar biasa transaksinya sampai 24 miliar. Ini kan banyak big player yang ikut ambil bagian ya main di saham ini. Saya yakin kalau misalnya dia trader besar gitu ya, trader yang real trading gitu, pasti dia watchlist INPC ini ya. Dan kita lihat aja besok Senin pergerakannya akan seperti gimana. Ya sebenarnya ada mungkin dari teman-teman yang mau coba-coba kemarin arah hunter di saham ini, kan beberapa kali dia ngebongkar ya. Ya mungkin big playernya lagi mau mulai cicil buang lah gitu ya. Makanya di saham INPC ini karena dia sahamnya liquid, menurut saya ngambil spread persentasenya tipis-tipis aja, let's say mungkin ya sekitar 2-3%, tapi dengan size yang besar. Beda trade plan saya waktu sama saham bot dan juga saham DOS kemarin ya, waktu trading kemarin saya malah cuma berani dikit-dikit aja ya, tapi ngambilnya sampai cuan 14% kalau saya nggak salah. Yang saham bot 14% gitu ya. Yang ketiga tadi saya cerita ada saham DOS. Ini sebenarnya kenaikannya udah cukup banyak ya. Ini kelewat teman-teman, saya nggak sempat screening pas dia mulai. Setelah dia saya nggak sempat mantau secara analisa inventory analisis ya. Saya nggak sempat pantau inventory analisisnya, nggak ngecek posisi marketnya. Dan waktu dia naik 12% saya nggak lanjut mantau ya. Ini kan break ya, ini padahal udah kasih tanda ya. Ya saya jadi kehilangan momentum. Yang dapat mungkin kalau teman-teman yang ngikutin channel saya udah dari lama ya, harusnya dapat waktu itu VC, NES, Ayam ya kalau nggak salah ya, waktu itu Ayam sama ada beberapa ya. Saya juga sampai lupa tuh saham-saham IPO analisanya pakai inventory analisis seperti itu. Ya. Lanjut yang terakhir ini saya punya saham bot. Saham bot ini kenapa menarik? Ya secara kenaikan juga sudah kali keempat dia naik kencang ya. Dan di hari terakhir kemarin ini foreign yang jadi salah satu mover besarnya gitu ya. AK beli 1,6 miliar ya. Ini asumsi saya bot ya. Sisanya paling itu aja, masih nggak banyak. Kalau untuk swing di saham-saham liquid menurut saya masih belum oke. Kalau mau coba-coba ya paling masuknya saya pribadi masih kecil di bawah 10 jutaan ya paling ya. Nggak berani main gede lagi. Masih prepare tanggal akhir bulan itu IPO-nya ADI. Saya rencana mau main 3 SID masing-masing 100 juta, bawah 100 juta ya. Mudah-mudahan dapat penjataannya lebih banyak. Asumsi saya 2 kali arah kayaknya iya deh. Gitu. Jadi menurut saya hoki, INPC, DOS dan juga bot ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.